Oke, hai. Selamat datang kembali ya di podcast Teman Ngobrol Ujang. Pada kesempatan kali ini, pada episode ini kita akan ngobrol ke arah yang sedikit serius, tapi serius bukan serius paneng ya. Ini sebagai wadah kontemplasi kita ya untuk merenungi diri gitu. Terlebih untuk kita-kita yang merasa paling benar gitu. Dengan tajuk Jika Semua Mengaku Benar, Apa Kabar yang Maha Benar? Nah, ya mungkin teman-teman tahu ya, benar itu terang gitu. Tapi tak semua yang terang itu menuntun pada kebenaran. Zaman kini, lidah ringan sekali berbicara benar dalam caption, dalam ceramah, bahkan dalam debat yang tak tahu arah. Namun jika semua yang mengaku paling benar, apa kabar dia yang maha benar? Di tengah suara-suara yang bersautan, masihkah ada ruang sunyi bagi kesunyian yang penuh makna? Hari ini kita tak sedang mencari siapa yang menang, siapa yang benar, melainkan bertanya, apa artinya benar dalam dunia yang selalu bicara tapi jarang mendengar? Oke, untuk episode kali ini saya akan ngobrol bersama Ustadz Muhammad Taufik atau kerap akrabnya dipanggil Yikmu. Oke, Assalamualaikum Yikmu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mang Ujang. Nah, Ya, Sunda sekali kan? sangat sangat Sunda dah, asli Iyalah, Sunda Abdi Oge iya, gitu. betul. Harus itu kan melestarikan itu Ini kan. Sundana Sunda Brebes Palih Kidul nu rada kasar Wah, lah gitu muncul kurang Jawa Baratan mah. tapi Brebes itu punya menarik loh, itu kan. Ya kita ketahui bersama lah secara historiografinya gitu kan tentang apa? Tentang Brebes itu adalah Sunda Purba yang luar biasa. Gitu. Ya udah nyampe udah terkenal juga ternyata Sunda Wah, Purba. udah itu. Bahkan sebelum dipopulerkan kembali oleh Lord Rangga itu saya sudah tahu itu soal itu. Ya begitulah ya termasuk Iya, iya, iya. termasuk Iya, iya. Abdi ya kan di Oke. pesisir ya. Iya, iya. Termasuk saya yang di pesisir itu pesisir ya perbatasan gitu. Ya, Rumah saya itu di siap, sebelah siap, siap. baratnya persis Sungai Pemali itu yang batas langsung Hmm, kerajaan Galuh sama Majapahit dulu. siap, siap, siap. Oke. Oke. Langsung aja ya Imu kita ngobrol Siap, 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 Kang ah, Ujang. santai santai aja Hmm. sambil ngopi-ngopi sambil ngerokok juga nggak apa-apa gitu. Oh, Oke, ya yang pertama di zaman sekarang kan apa ya muncul fenomena-fenomena yang entah di sosmed, entah di grup WhatsApp, entah di TikTok dan lain-lain yang rasa itu semuanya itu merasa paling benar gitu. ya, betul. Terus sebenarnya yang maha benar ini sebenarnya masih didengar apa enggak sih Iqmu di tengah bisingnya kebenaran manusia yang Iqmu ketahui gitu. Ya, ya, ya. Ya, kalau kita membicarakan tentang basically tentang yang apa kemahabenaran dari Sang Maha Benar. Karena Hmm. kita ketahui ya, kita kembali kepada pribadi kita, khususnya saya gitu kan, secara personal, yang memahami basic dasar daripada keislaman itu berideologi Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan Hmm. juga istilahnya manhaj dari teologi saya mengikuti paham madhabnya Imam Abu Hasan al Ash'ari. Maka ketika membicarakan tentang kemahabenaran dan kemutlakan keabsolutan dari zat yang maha benar ini tidak akan gitu kan ada jeda, tidak akan ada satupun detik waktu yang terlewat dari memperhatikan seluruh dari apa yang diciptakannya. Hanya saja ketika membicarakan kebenaran, sebenarnya kita membicarakan sebuah kisah yang bisa dikatakan sangat usang, namun keusangan tersebut tidak termakan oleh waktu karena polanya akan tetap sama. Bahkan ketika kita membicarakan hikayat-hikayat yang dijelaskan bukan hanya tentang dari agama kita, Al-Quran gitu kan, bahkan di sebelum Al-Quran, mau itu perjanjian baru ataukah perjanjian lama, ataukah di Musa apa namanya itu suhub-suhub yang dibawa oleh para nabi gitu kan. Bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mutlak benarnya disifati dengan sifat sama dan basor, dan tentunya karena zat Allah ini mutlak kidam artinya dahulu, juga mutlak bako, maka otomatis seluruh daripada sifat-sifatnya pun
pasti juga kidam, pasti juga bako. Jadi tidak akan ada istilahnya yang maha benar ini tidak tidak memperhatikan kita. Gampangnya seperti itulah penjabarannya. Ini dari konsep teologi terlebih Hmm. dahulu berdasarkan apa yang kita yakini secara basic dari akidah Islam yang kita yakini tersebut. Nah, berarti apa ya? Kalau secara akidah gitu untuk menyangkut yang maha benar, Mm-mm. kebenaran yang terkait maha benar itu sifatnya itu absolut dan mutlak ya gitu. Absolut, kan? Absolut, sangat absolut. Kenapa dikatakan absolut? Ketika kita membicarakan tentang berebut kebenaran, membicarakan siapa yang paling benar, kebenaran yang datang dari logika kita, niscaya dan sangat nyata bisa kita saksikan adalah kebenaran yang seluruhnya itu selalu bersifat subjektif. Bukan kebenaran yang ruang sasarannya itu mencakup kepada keseluruhan yang bahkan istilahnya secara universal tidak akan bisa orang semuanya mengidemkan kebenaran dari satu sisi yang kita sampaikan. Makanya sering kita mengistilahkan kebenaran yang datang dari manusia adalah semutlak-mutlaknya kebenaran yang paling relatif. Hmm. Kemudian dengan teologi yang kita pelajari, ya kan, dengan teologi yang kita kaji, dengan teologi yang kita analisa, kita di situ mampu gitu kan dalam pengertian bahwa kemutlakan zat yang kita agungkan, yang kemudian kita sebut Tuhan, yang dalam agama Islam asma'nya itu adalah Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Kemudian menjadi satu akidah, satu keyakinan yang kokoh, yang kuat, gitu kan? Bahwa hanya kebenaran inilah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan begini, Mang Ujang, terkait masalah basically teologi, sebenarnya kalau kita mau istilahnya menyadur ataupun mengambil referensinya langsung dari firman Allah, ini kebetulan saya lupa lagi suratnya ataupun ayatnya berapa. Hmm. Tapi ayat apa bunyinya saya hafal. Iya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini berfirman, وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Jadi intinya ayat ini itu secara tidak langsung menantang logika kita. وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ. Kalau kalian ingin bisa mencapai pada kebenaran yang kebenarannya ini sesuai dengan kebenaran Tuhan yang kalian yakini, maka kalian belajarlah. Utul ilma. Belajarlah. Annahul haqqu min rabbik. Sampai di mana pada titik kamu benar-benar menjumpai kebenaran yang sesungguhnya. Artinya, ini kan yang akan menjadi pertanyaan menariknya, kebenaran yang sesungguhnya itu yang seperti apa sih? Toh buktinya ketika masing-masing agama pasti memiliki keyakinan tentang kebenaran yang sesungguhnya menurut versi masing-masing. Betul. Gitu kan? Kalau kita istilahnya ada pertanyaan seperti itu. Hmm. Namun Al-Quran memiliki sisi jawaban yang luar biasa dan bijaksana gitu kan. Artinya seperti ini, ketika mencapai pada titik Tuhan yang maha benar, Al-Quran itu pertama kali itu ya, memberikan satu wawasan pengetahuan untuk bisa memahami eksistensi daripada kemutlakan ataupun kemahabenaran sang maha benar ini dari mulai apa? Dari mulai entitas ataupun eksistensi semesta yang diciptakan olehnya atau semesta dulu lah. Itu kan semesta dulu. Jadi dengan mengkaji semesta inilah yang mengantarkan kita pada arah di mana kita menuju pada kebenaran yang dimaksudkan oleh yang maha benar Benar. tadi di sana. Jadi ketika kita apa ya, ya mohon maaf sebelumnya ini, jadi saya lebih banyak ya, itu ngomongnya kan. Karena membicarakan kebenaran sesuai apa yang didefinisikan oleh para ulama gitu kan, khususnya di manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa yang dimaksud dengan kebenaran? Mayoritas ulama itu mendefinisikan kebenaran itu adalah al-jazmul muthabik lima fil waqi. Satu kepastian. Ya, Hmm. jazmul muthabik, kepastian yang dalam tanda kurungnya ini adalah pengetahuan. Kepastian yang dihasilkan dari analisa, kepastian yang dihasilkan dari konsep-konsep ataupun dari premis-premis yang kita analisa sampai dengan konklusinya mumpuni gitu kan dengan berbagai riset-riset dalil lah kayak begitu. Jadi al-jazbul mutopik kepastian yang sesuai dengan realitas. Nah, di sana kita kita titik dulu di sana, itu kan. Hmm. Kebenaran yang sesuai ataupun apa pengetahuan yang sesuai dengan realitas. Ketika sesuatu ini dikatakan tahu benar berdasarkan faktanya, berdasarkan realitasnya, maka disinilah kebenaran itu secara subjektif menurut pandangan kita. Hmm.
belum bisa dikatakan kebenaran ini menyeluruh. Contoh seperti apa yang pernah diutarakan oleh Hujatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali yang wafat tahun 1111 Masehi ya. Imam Ghazali lah, siapa yang tidak kenal beliau, filsuf itu kan, orang besar lah itu kan. Imam Ghazali ini sampai-sampai menyontohkan bahwa kebenaran itu sampai-sampai apa kebenaran itu bisa diklasifikasikan berdasarkan tiga cara pandang. Seperti cara pandang seorang anak kecil yang memandang bintang itu kecil. Maka kebenaran yang berangkat dari hanya cara pandang yang menggunakan mata kasat saja, ya melihat bintang itu kecil, Hmm. kebenaran versi siapapun akan dibantah karena faktanya mata melihat bintang itu kecil. Sampai di kita itu kan ada lagunya bintang kecil di Di langit dan langit yang biru. seterusnya. Ya, kan? Seterusnya. Ketika kita menggunakan pandangan yang hanya bersifat kulit, pandangan yang hanya bersifat apa zohir saja atau Hmm. secara hisi atau secara panca indera, gitu kan? Karena apa yang dilihat itu kan kita tahu kan mata kita terbatas. Hmm. Mata kita bisa melihat karena ada cahaya, tanpa cahaya kita tidak akan mampu melihat. Artinya penglihatan ini butuh adanya entitas lain untuk memiliki kemampuan. Nah ini keterbatasannya ketika tidak ada cahaya. Itu pandangan yang pertama. Pandangan kebenaran yang kedua, ketika pandangan itu berangkat dari pandangan pengetahuan. Atau dalam tradisi sufi itu disebutnya basiroh. Itu kan pandangan yang bukan hanya tentang pandangan kasat saja, tapi pandangan yang basically bil ilmi. Yang basicnya itu dengan pengetahuan. Artinya pandangan ini yang kemudian oleh kita, waktu kecil ketika kita melihat bintang itu kecil, kita yakini semaksimal di mana kita memiliki keyakinan bahwa bintang itu kecil. Tapi ketika kita masuk sekolah dasar, atau bahkan kita masuk SMP, cara pandang dengan penglihatan kasat akan bergeser Hmm. dengan cara pandang kita ketika menggunakan pandangan pengetahuan. Jadi yang asalnya subjektif, itu kan, Hmm. subjektifnya itu ada nilai plusnya sebab karena ada ilmu. Oh, walaupun mata melihat bintang itu kecil, tapi cara basically pengetahuan, riset para astronom, riset para ahli-ahli astrologi menyatakan bahwa bintang itu bahkan bumi besarnya puluhan ribuan kali lipat. Betul, kan? Nah, ada lagi cara pandang ketiga yang memang digunakan oleh David sudah mencapai gitu pun mencapai titik pengertiannya. Kalau kita makin banyak makin tidak tahu apa-apa, ini cara pandangnya orang-orang sufi. Kita melihat bintang tersebut begitu tahu bintang itu besar, tapi bintang akan selalu menjadi kecil ketika kita menggunakan pandangan dari pandangan di mana kita melihat kebesaran yang menciptakan bintang tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah. Nah, di sana. Jadi dengan ketika kita apa ya? Makanya perbedaan sisi tentang memandang kebenaran, ya kita kita cocokkan saja dengan apa yang diutarakan oleh Al-Ghazali. Oh, pandangan ini hanya menggunakan mata, maka akan sangat-sangat gitu kan memungkinkan akan terjadi perselisihan. Begitupun dengan pandangan pengetahuan, akan masih sangat gitu kan memungkinkan datangnya gitu kan segala yang namanya kemungkinan-kemungkinan dalam pengertian perbedaan pendapat atau bahkan konflik. Tapi ketika kita yakin, ketika pandangan ini disandarkan semuanya pada pandangan kemaha yang maha mutlak atau maha benar tersebut, masing-masing dari kita juga tidak akan gitu kan mencapai pada titik di mana kita berebut kebenaran itu sendiri, gitu kan. Hmm. Ini kalau cara pandangnya Al-Ghazali. Tapi kan kalau kita menggunakan cara pandang filsuf yang lain, Hmm. ini materi pembahasan sampai subuh juga kita tidak akan Belum selesai. selesai Ya, gitu. Jadi betul sekali. jadi untuk pertama Ya, ini dibatasi oleh pendapatnya Al-Ghazali gitu, ya Al-Ghazali. lama lah kita di Tadi ya sana. apa ya namanya, ada 3 poin ya kebenaran yang tadi Mm-mm, yang mm-mm, mutlak itu mm-mm. ada kebenaran berdasarkan panca indera dan juga pengetahuan, dan kita kembalikan kepada kebenaran kepada yang maha benar gitu. Iya, Nah, atau selain Imam Ghazali itu sebentar, Imam Ghazali itu menyebutnya pandangan hati gitu, yang ketiga pandangan itu. hati ya. Pandangan hati. Selain apa ya, Yikmo? Selain sifatnya itu absolut, apakah Hmm. kebenaran itu bisa juga sifatnya itu kontekstual atau enggak sih, Yikmo? Kontekstual sekali. Sangat Makanya kontekstual. ketika kita tadi kalau kita mengambil definisi al-jazmul mutobik lima fil waki, waki di situ realitasnya itu gitu kan akan solihun likuli zaman wa makan.
dia akan selalu kontekstual kebenarannya. Hmm. Bukan hanya tentang dari kedulunya zaman dulu ataupun kesekarangannya zaman sekarang. Hmm. Sampai nanti pun, makanya gitu kan. Ini di basic saya ya, memang saya sangat gandrung dengan disiplin ilmu tata bahasa Arab. Kita ambil tadi satu sampel ayat tadi. Wal ya'lamal ladzina utul ilma. Itu yang saya kagumi dari Al-Quran. Kenapa sangat saya begitu gandrung dengan linguistik bahasa Arab, ya nahwu sorob, bayan, bade, ma'ani, mantek, dan sebagainya lah. Ilmu perabot bahasa Arab gitu kan. Kenapa saya sangat begitu gandrung? Ya karena materi-materi yang disampaikan oleh Al-Quran seperti tadi redaksi wal ya'lamal ladina utul ilma annahul haqqu mir rabbik. Jadi konsep pengetahuan tentang bagaimana kita mencari kebenaran yang maha benar, ini akan selalu kontekstual. Hmm. Ini akan selalu kontekstual. Dari mana? Dari bentuk kalimat wal ya'lama. Karena itu mudhore, mustakbal wal hal, processing continuous. Jadi proses di mana seorang hamba, seorang individu, ketika dia memaksimalkan diri dalam pemateriannya untuk menjadi seorang ilmuwan, misalnya ya, Hmm. ilmuwan untuk apa? Ilmuwan teologi lah, akan terus, akan terus. Bahkan ketika tantangan di zaman sekarang bagi saya ya, Hmm. ketika saya mencoba gitu kan, apa pernah baca tarikh Ibnu Khaldun ataupun kisah-kisah sejarah lah orang-orang zaman dulu, apa yang terjadi di zaman sekarang itu sebenarnya polanya sama. Hanya saja gitu kan, pola-pola konflik dan lain sebagainya itu saja. Apa sama? Hanya saja dengan pelaku yang berbeda dan alat yang berbeda. Hmm. Ketika kita istilahnya berebut kebenaran, kita tarik sejarah. Bukan hanya dari kalangan orang awam dulu ya yang konflik. Orang-orang dulu, ulama-ulama dulu, bayangkan fikih dengan tasawuf berperang secara pemikiran berapa abad pada saat itu. Gitu kan. Dari mulai zamannya ketika apa? Dinasti Muawiyah gitu kan. Apa menyadur konsep-konsep filsafat Yunani yang kemudian banyak dikafirkan. Wus konflik terus tidak ada selesainya. Ketika ulama fikih banyak mengecam ulama tasawuf, ketika ulama tasawuf banyak. Jadi masing-masing dari agamawan pada masanya pun sama seperti itu. Makanya kalau kita istilahnya ingin mengidemkan tentang konsep kebenaran itu akan selalu membawa pada kemaslahatan. Catatan yang paling utama dalam materi fikih. Tapi kalau dalam teologi beda lagi cara pandang kita, gitu kan. Hmm. Kalau cara pandang fikih kan memandang memandang khilafiyah, memandang perbedaan itu adalah adalah keberagaman. Makanya Imam Sya'roni ya, Imam Sya'roni ini juga ulama besar yang sangat luar biasa. Beliau itu selalu memandang bahwasanya perbedaan di tengah masyarakat itu adalah rahmat ketika kita sadar bahwa perbedaan itu, gitu kan, bahwa perbedaan itu didatangkan ataupun didasari dari keimanan. Karena kenapa dikembalikannya kepada iman? Karena imannya tadi, imannya tadi itu maksudnya apa? Kembali kepada kebenaran sesungguhnya yang maha mutlak milik Allah. Jadi ketika kita sudah menyandarkan itu kepada Tuhan, tidak akan ada lagi hal yang perlu diributkan. Kalau kita membaca pada fenomena saat sekarang, kita kan berbeda karena apa? Ya karena berebut. Berebut apa? Berebut saling unggul dalam hawa nafsu. Hmm. Problematikanya dari dulu tuh seperti itu. Membicarakan konflik gitu kan. Nah, nah, jadi ya apa namanya, selain benarnya Allah itu mutlak, benarnya Hmm? Allah juga sifatnya sangat kontekstual sekali ya, Sangat walaupun absolut kontekstual gitu, sekali. Absolut tapi tetap tetap kontekstual. kontekstual ya. Hmm. Nah, kembali lagi ya ke fenomena tadi, Hmm. Mo, di mana manusia itu merasa Benar. paling benar gitu. Terus Paling. kalau merasa semuanya itu merasa paling benar, terus siapa yang salah Hmm. gitu? Atau Hmm. jangan-jangan semuanya itu merasa benar tapi dalam kesalahan gitu. Nah, Ya. Nah, fenomena-fenomena itu tuh ah. termasuk manusiawi atau justru bentuk dari ego spiritualnya mereka gitu. Jadi kalau berbicara tentang manusiawi ataukah ego spiritual tidak akan lahir kalau tanpa kesadaran dirinya sebagai manusia. Karena kita sadar fitrahnya kita sebagai manusia itu adalah diciptakan. Karena ada gitu kan abstrasi terhadap diri bahwa kita itu adalah diciptakan. Maka secara tidak langsung sunnahnya, fitrahnya ya, sunnatullahnya, kita akan berproses untuk bisa mencapai gitu kan pada siapa yang menciptakan kita. Hanya saja dalam berproses itulah manusia ini kan individu yang mandiri satu.
dan kemudian dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akal budinya, gitu kan? Dengan akal dan pikirannya atau akal budinya. Nah, problematika yang selalu datang, kita tidak membicarakan zaman sekarang juga. Karena apa yang kita materikan pada malam hari ini pun kasusnya itu dari dulu sampai sekarang bisa jadi juga sampai dengan waktu Masa yang akan depan. datang. Iya, gitu kan? Makanya ini kan hanya beda-beda apa, beda tempat, beda waktu saja istilahnya. Polanya akan tetap sama. Gitu kan. Sisi manusiawinya, kita sadar kalau kita beragama dan kita mempelajari apa yang kita yakini daripada agama kita, sadar sesadar-sadarnya bahwa sisi manusiawi itu adalah mahalul khoto wal nisyan. Tempatnya lupa dan juga tempatnya salah. Salah. Satu, gitu kan. Ketika manusia memiliki dasar basic dalam pengetahuannya ini, maka ketika sampai pada titik ego spiritual, kecenderungan untuk mengendalikannya itu akan sangat bisa. Tapi ketika sosok manusia ini, gitu kan, merasa, nah di sana sudah merasa ada konsep nih coro Jawane ki keweruhe itu modalnya kemeruh gitu kan ya. Hmm. Istilahnya. Bukan kemeruh yang membicarakan ataupun menyampaikan seseorang pada kebijaksanaan, maka ya otomatis gitu kan. Kegagalannya akan sampai pada titik ego spiritual ini, gitu kan. Bahkan ketika kita membicarakan ego spiritual, kalau dalam konsep tasawuf, ego spiritual ini bisa dikatakan bisa bisa disebut juga atau dengan istilah musibah atau bala Hmm. bagi setiap orang saleh. Cobaan. Karena kan gampangnya begini, Mas Ujang. Seseorang belum bisa dikatakan berkendara RX King. Nah, kita contohkan RX King lah, Hmm. motor RX King. Kalau hanya lancar berkendara gitu kan, hanya di jalanan aspal mulus. Belum Hmm. nyoba di jalanan yang berlubang, belum nyoba ya di jalanan yang jeblok kayak begitu kan. Hmm. Ya kan? Nah, kita bisa kalau cuma sekedar nyetir motor dan bisanya kita disepakati oleh masyarakat. Umpamanya seperti itu. Karena Hmm. kita hidup di lingkungan yang jalanannya bagus. Tapi coba kita masuk ke wilayah yang jalanannya jelek. Apakah masih sama dengan yang diidemkan, yang disepakati oleh lingkungan kita yang jalannya bagus? Belum Secara tentu. logika sadar kita pasti akan menyangkal itu. Hmm. Nah, di sana. Itulah ego spiritual. Makanya akan kompleks sekali. Hmm. Ya kalau kita mau gatuk-gatuk kan gitu kan, tradisi tasawuf ini kan tidak hanya dimiliki oleh dunia Islam gitu kan. Bahkan orang-orang Barat itu kan mengopinikan bahwa tasawuf kita itu identik dengan Hinduisme gitu kan. Hmm. Nah, di situ karena ada konsep zilun nafas gitu kan, menghinakan diri gitu kan. Ya dan lain sebagainya lah seperti itu. Jadi kalau kalau konsepnya tentang timbulnya dari manusiawi kah ataukah dari apa Ego ego spiritual. spiritual, dua-duanya sangat mungkin sekali. Tinggal bagaimana si individu ini memahami tentang dirinya terlebih dahulu. Gitu kan. Hmm. Kesadaran akan dirinya manusia sebagai khuliqul insanu dha'ifa berdasarkan firman Allah bahwa manusia itu diciptakan dengan kondisi yang sangat begitu dhaif. Dhaif dalam arti di sini gitu kan, mudah tergoda oleh nafsu dan lain sebagainya sehingga bisa membawa manusia itu pada kebenaran secara personal, tapi sesungguhnya kebenaran itu kan tidak akan mengakibatkan pada kemaslahatan Hmm. di sana. Oke, jadi gitu ya. Sangat detail sekali tadi bisa jadi dari manusiawi dan juga bisa Hmm, dari ego spiritual. iya. Nah, berarti tadi ya yang pertama itu Hmm, rasanya belum terjawab gitu. Kalau semuanya gimana? merasa paling benar, terus Ah, siapa yang salah itu? ah, kalau kalau semua merasa paling benar, ketika ketika ini basically-nya kan merasa paling Ah, benar. ya merasa paling Kalau benar gitu. kalau dasarnya merasa paling benar, ini sebenarnya mudah dibantah. Gitu kan. Kenapa? Karena kalau orang memiliki kecenderungan merasa paling benar, Hmm. maka dia akan menghalalkan segala cara demi menegakkan gitu kan Kebenaran versinya. kebenaran versi dirinya yang secara Hmm. subjektif tadi. Ya, di sana. Makanya kalau kita mengambil satu istilah ya, dalam istilah apa? Mahfudot bahasa Arab, tarkul jawab lil jahil bahwa jawabun. Meninggalkan jawaban orang yang ngeyel, yaitu melupakan jawaban yang sebenarnya. Nah, begitu. Karena kan zaman sekarang kan zaman di mana
kesalahan selalu dicari-cari gitu kan. Hmm. Karena processing berpikirnya pun tidak paham mereka. Nah, istilah wong filsafat disebutnya apa? Logical fallacy gitu kan ya. Kekeliruan dalam berpikir. Berpikir. Ya, betul. Karena bagi saya yang mempelajari metodologi itu waktu belajar ya gitu, karena saya basically-nya kan memang hidupnya kan dari kecil sampai menikah itu kan memang di pesantren di jalanan lah gitu kan, Hmm. pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, terus kemudian membicarakan tentang kekeliruan dalam berpikir ini ya memang banyak gitu kan. Kok bisa ya kan? Ya, saya mengidemkan apa yang pernah dibicarakan oleh Sokrates gitu kan. Sokrates itu pernah berbicara bahwa bukan hanya sebagian besar, tapi kecenderungan manusia yang tidak berpengetahuan, maka pola pikirnya, pola geraknya, pola aktivitasnya akan selalu menjurus pada kekeliruan. Hmm. Jadi kebodohan itu sebenarnya yang membawa manusia itu pada kehancuran. Otomatis ketika ada orang merasa benar, bagi saya gitu kan, bagi saya pribadi, basically dari apa yang pernah saya pelajari, ya datangnya bukan dari apa Oh, namanya itu pencerahan pencerahan. pengetahuan, tapi justru dari gelapnya terhadap pengetahuan. Bahkan itu versinya Sokrates yang Hmm. kemudian saya juga ini Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, Sayyidina Ali juga pernah berkata, beliau berkata al insanu aduwwu ma jahila. Jadi sesungguhnya manusia itu musuh yang sesungguhnya itu bukan orang lain. Apa? Ya ketidaktahuannya. Musuhnya kita itu. Makanya Nabi menyontohkan ya perang yang paling besar itu adalah perang memerangi hawa nafsu. Oh, Hawa nafsunya nafsu. siapa? Ya kita. Di sana. Karena kecenderungan merasa benar ini ya lahirnya dari Yun Sewu, dari kebodohan. Basically-nya seperti Hmm. itu. Makanya ketika kita melihat fenomena zaman sekarang kok begitu banyak orang yang merasa benar, ya kita bisa melihat kan riset. Mayoritas masyarakat Indonesia melek literasi berapa persen, Bang Ujang? Di sana, gitu kan. Hmm. Kendala paling utamanya melek literasi kok. Oh, sekarang kan apa TikTok, lah, sosmed, apa yang ada di sosmed sudah telan Ditelan mentah-mentah. mentah-mentah gitu Ya kan, yang ya jadi seperti itu fenomena ya. kan. Kalau kita kan istilahnya ya bukan berarti kita lebih unggul dibanding mereka, tidak. Tapi bagi kita yang sadar bahwa pentingnya tentang pengetahuan, cara belajar saja, kita membutuhkan skema untuk berpikir, Hmm. untuk menyimpulkan mana yang istilahnya sesuai, mana yang tidak sesuai, mana yang kontradiktif, mana yang tidak. Kan kita memilah di sana. Hmm. 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 Tidak asal telan begini, tidak asal telan karena semuanya butuh klarifikasi, butuh faktanya seperti apa. Hmm. Nah, di situ. Butuh keabsahan, butuh Mm, kredibilitas, mm, apakah itu benar atau tidak gitu ya. Secara ya, metode mm. metode berpikir Secara seperti metode itu ya. betul sekali. Nah, Maka hmm. silakan, ayo. Oh ya monggo dilanjutin dulu saya nanti. Ya sebentar ya. Jadi Ya. kayak begini, Om Jan. Ketika saya menggandrungi sejarah, Hmm. ya, saya kan cukup lama juga kan di Les Bumi PB sampai kemudian saya tinggal di Solo jadi ketua Les Bumi PC gitu kan. Hmm. Ya karena saya lama sekali menekuni sejarah lah pada dasarnya. Sampai saya didhawuhi oleh Romo Yagus Sunyoto almarhum Hmm. gitu kan, beliau ketua Les Bumi PBNU dulu. Jangan sekali-kali sejarah yang kamu ketahui, kamu yakini 100%. Cukup mentok di 70% seperti kita Hmm. yakin dalam berfikih. Seperti itu. Kan, kan sejarah itu tidak sama sampai 99%, jangankan 100. Enggak. Karena dari satu kejadian sama dengan saksi yang berbeda, walaupun waktunya sama, tuturnya akan berbeda. Hmm. Seperti itu. Begitupun gitu kan, kita membicarakan tentang kebenaran di sini. Ya kan, kalau kita membicarakan fenomena zaman sekarang kan yang diributkan sampai ada beberapa baku hantam belakangan ini kan karena faktor sejarah secara tidak langsung, toh. Merasa paling benar ini, merasa paling benar ini, dan sebagainya. Yang sebenarnya apa sih? Kalau masing-masing yang meributkan, pada dasarnya yang kebodohan yang ditimbulkan. Karena konflik itu lahir kan dari tidak adanya pemahaman di sana. Hmm. Nah, Nah, gitu. ya, jadi merasa paling benar itu ya di antara
sekumpulan orang semuanya kekeh Hmm, gitu pada benar itu iya, memang berangkatnya dari kegelapan gitu, dari iya ketidaktahuan. dari ketidaktahuan, dasarnya seperti Nah, itu. kalau dibalik Mo gitu, misal merasa benar dalam keraguan-raguan di Hmm. sekelompok orang itu bagaimana gitu. Merasa benar dari keraguan-raguan. Nah, Ketika orang gitu kan, nah begini, sama seperti apa yang disampaikan oleh, wah, Bapak Filsuf masa Auf Klarung, masa pencerahan nih. Itu kan, René Descartes ya. ada Descartes, oke. Residen Cartes kan cogito ergo sum. Nah, Aku berpikir maka maka aku aku ada. ada. Iya, di sana. Kecenderungan keraguan-raguan ini, ya kan, Hmm, kecenderungan keraguan-raguan yang datang dari seseorang, sebenarnya ini adalah sesuatu yang andai kata kita mau sadar dengan keraguan-raguan itu dan kita mau mengikuti pola keilmuan dari dari ragu ini akan mengantarkan kita pada pencerahan sebenarnya. hmm, Jadi kalau ada istilah kita mempercayai pada keraguan ini, mempercayai pada kesyakan ini gitu kan, maka yang diambil ya, yang hmm, diambil dalam istilah usul fiqh gitu kan, ada perkataan al yakinu la yuzalu bisyak. Jadi yakin ini tidak akan sedikit pun berkurang karena adanya keraguan. Jadi bisa jadi ketika keraguan yang sudah diyakini kesimpulannya pada titik apa, maka pada titik membantah keyakinan itu. hmm. Sama halnya seperti saya meyakini tidak, jenengan mau Ujang meyakini Iya. oke, Hmm, ya kan? Kembalinya akan kembali pada kesubjektifan kebenaran itu sendiri. Yang artinya cara pandang jenengan memandang keraguan-raguan itu sebagai dasar keyakinan yang diyakini benar. hmm, Misalnya cara pandang saya meyakini gitu kan apa yang jenengan yakini sebagai bentuk ketidakpastian, bentuk ketidakbenaran. Sebenarnya bahasa jenengan ini merupakan salah satu bahasa yang masyhur di eranya para mujtahid. Kenapa mujtahid di kita banyak? Kalau sekarang kan tinggal 4 ya. Dulu ahlu sunnah wal jamaah, fikih pertama kali gitu kan ya. Madhabnya itu kan ada 9. hmm. Baru tahu bahasa ini ada 9. Ah, ada 9. Nah ini sekarang tersisa 4. Kenapa 4? Ya karena sampai sekarang tradisi keilmuannya terus terwariskan. Tradisi pemikirannya. Pemikirannya Syafi'i, pemikirannya Hambali, pemikirannya Hanafi, pemikirannya Maliki. Hmm, Yang lainnya hilang. Ya kan? Dari 9 ulama mujtahid madhab dalam fikih gitu kan. Masing-masingnya itu selalu punya pendapat ro'yuna sawwabun wa ro'yu goirina yahtamilu alal khoto. Apa itu artinya? Pendapat kamilah yang paling benar. Sedangkan pendapat selain kami mungkin salah. Jadi cara gampangnya, Imam Syafi'i benar meragukan pendapatnya Imam Maliki, Maliki. meragukan pendapatnya Imam Hanafi, meragukan pendapatnya Imam Hambali. Begitupun masing-masingnya punya pendapat itu, itu kan. Kenapa ya? Karena kita ketahui lah dunia ini kan besar, Hmm, walaupun tidak ada seujung kukunya dibanding semesta gitu ya. Itulah ya, dunia ini kan besar. Setiap wilayah, setiap daratan kita ketahui lah punya tradisi, punya budaya, punya pola kehidupan, cara pandang politik lah, antropologi dan lain sebagainya itu kan pasti berbeda. Maka perbedaan-perbedaan inilah yang menopang setiap manusia, gitu kan, akan selalu memiliki keraguan-raguan, gitu kan, terhadap kebenaran dari yang disampaikan oleh di luar dirinya, seperti itu. Ya seperti itu hmm, pendapatnya René Descartes. Karena keraguan-raguan inilah timbul antitesis. Nah, seperti itu. Dari tesis yang sudah ada timbul antitesis. Contohnya seperti bukan kita menyebutnya perseteruan, tapi perseteruan ilmiah ya. hmm, Seperti antara pemikirannya Al-Ghazali gitu kan dengan pemikirannya Averroes, Imam Ibn Rushd. hmm, Ya kan? Imam Ghazali mengarang kitab filsafat namanya At-Tahafutul Falasafah, kerancuan berpikirnya filosof gitu kan. Tapi dibantah sama Imam Ibn Rushd, sama Averroes gitu kan. Dengan apa? Dengan kitab lagi. Judul kitabnya At-Tahaput Tahaput. Kerancuan di dalam kerancuan. Itu satu-satunya ulama yang menguliti pemikirannya Al-Ghazali. Oh, saya suka dua-duanya gitu kan. Nah, jadi menarik ya sebenarnya kalau tesis ketemu antitesis muncul. Iya,
tesis yang baru. Iya betul. Kenapa? Karena membuat giroh pemikiran Hmm. kita itu benar-benar hidup. Hmm. Cuma kan kita tahu di zaman sekarang, kenapa ketika ada tesis kemudian muncul antitesis malah baku hantam gitu kan. Lah, datangnya dari mana? Ya tadi. Karena orang tersebut yang berkonflik paham, tidak paham untuk problem solving gitu loh. Hmm. Mengatasi gitu kan dinamika ini. Karena kalau kita membicarakan kebenaran kan tadi al-jazmul muthabik lima fil waqi. Bukan hanya tentang di zaman sekarang berbicara tentang masalah perbedaan cara pandang dalam satu agama saja akan selalu berbeda-beda. Kita dalam Islam gitu kan ya ada Sunni, ada Syiah, ada ini, ada itu dan lain sebagainya. Itu kan berangkat dari perasaan merasa benar. Hmm. Ya kan? Oke. Nah, berikutnya, Ikmu. Dalam Al-Quran kan Allah itu disebut ya hak, yang maha Ya benar Ham, gitu. betul. Nah, terus gimana sih seharusnya itu manusia memahami posisi dirinya gitu di hadapan Hmm, yang maha benar itu? hmm, Apakah hmm. menafsirkannya sebagai penafsir, mengakuinya, atau justru malah mengganggu gitu? Jadi kalau kita status sebagai seorang hamba dan kemudian kita apa iman ya konsep pertamanya kan iman gitu Iman. kan. Dan dari iman tersebut kita menyadari bahwa Tuhan ini adalah zat yang maha hak, al-haqqu gitu kan, yang maha benar. Nah, kesadaran yang konkret dalam diri seseorang ketika sampai pada titik di mana dia menyadari bahwa yang benar, maha benar ini adalah Tuhan, gitu kan. Berangkat selain daripada iman, kemudian iman yang memang bukan hanya dengan konsep metodologi taklid saja, tapi harus iman bil ilmi, gitu kan. Dasar imannya itu harus dibangun dari pengetahuan, gitu kan. Kemudian kalau cara gampangnya, cara bodohnya lah kita menyebut, segala yang diciptakan, segala yang ada di sekitar kita, kita yakini itu kan bahwa semuanya ini kan diciptakan. Dari konsep bahwa semua yang diyakini oleh kita di sekitar kita itu adalah diciptakan, maka secara tidak langsung kita akan menyadari bahwa yang menciptakan ini adalah sesuatu yang hak. Haknya bukan hanya tentang menciptakan semua, tapi tentang mengatur semua, tapi juga tentang seluruh daripada kemahahakan yang ada dalam zatnya, yang ada pada zatnya. Hak dengan sifat-sifatnya, hak dengan apa yang istilahnya diciptakannya, dan juga meliputi seluruh pengelolaannya. Rabbul Alamin, itu kan, dan Hmm. juga hak sebagai zat yang selalu dijadikan sandaran oleh kita dan juga hak sebagai zat gitu kan yang memang menjadi tujuan tujuan kita kalau kita menggunakan cara pandang iman ya pendekatannya gitu loh. Hmm. Kalau cara pandangnya ini menggunakan cara pandang yang kita katakan liberal ya, cara pandang yang liberal, kenapa Tuhan itu harus maha hak, kenapa Tuhan itu harus maha benar gitu kan, keharusan maha benarnya Tuhan sebenarnya tidak butuh kita, tapi karena sebab ada kita maka pertanyaan tersebut itu muncul, gitu kan. Hmm. Bisa dimengerti tidak? Bisa, Ya bisa. kalau Tuhan andai kata tidak menciptakan kita, siapa yang akan bertanya Tuhan itu ada atau tidak? Kan nggak ada. Yang memperdebatkan juga nggak ada kan Hmm. istilahnya. Seperti itu. Tapi kita bisa mempelajari pola yang pernah terjadi pada pada Nabi Yuna Ibrahim, bapaknya para nabi gitu kan. Bagaimana Al-Quran gitu kan. Menceritakan, menghikayatkan perjalanan teologi filosofisnya seorang Ibrahim gitu kan. Ketika melihat bumi bintang, wah iki Tuhan, luput jebule. Wah ketika melihat bulan, Tuhan luput jebule. Hmm. Ketika melihat matahari, wah iki Tuhan, luput jebule. Tapi kemudian Nabi Ibrahim mengikrarkan, itu kan, pada dirinya tentang apa ini wajah tu wajhiya lilladzi fatoros samawati wal ard. Makanya kan dalam agama Islam mau itu Ibrahim, mau itu Musa ataupun siapapun agamanya Islam. Ya karena berangkatnya kan totalitas kita berserah kan. Cuma redaksinya kan bahasanya beda gitu loh. Ada kan di kita menyebut bahwa nabi-nabi itu semuanya Muslim gitu kan. Padahal ya nggak begitu juga gitu kan. Kita harus jujur lah dengan bahasa dan juga dengan sejarah kan kayak Hmm. begitulah gitu kan, di sana. Jadi dari cara-cara seperti itu. Nah, kalau untuk apa memproyeksikan pemikiran seperti itu, Mang Ujang, Hmm. saya itu punya sudut kesimpulan dari beberapa, ya bukan beberapa ya cukup banyak lah istilahnya dari apa tulisan-tulisan klasik gitu kan tentang teologi Islam, khususnya teologi Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Jadi sampai saya menyimpulkan bahwa logika sendiri pun itu terbagi menjadi dua. Ada logika asbab adiyah atau disebutnya logika sebab akibat. Ada logika yang satunya lagi disebut logika nurun ruhaniyah atau dalam istilah Albert Einstein kalau saya boleh pinjam itu disebutnya itu superior reasoning power istilahnya itu kan. Nah, Hmm. logika yang rata-rata dipahami oleh mayoritas masyarakat saat ini adalah logika asbab adiyah, logika sebab akibat. Gitu kan. Kenapa? Kalau logika sebab akibat itu tidak butuh pendekatan pendekatan spiritual, tidak Hmm. butuh pendekatan iman. Seperti kita meyakini makan dapat mengenyangkan, seperti kita meyakini minum bisa menyegarkan, seperti kita berolahraga niscaya akan membuat badan capek tapi kemudian sehat gitu kan. Itu kan logika-logika yang kita pahami berdasarkan apa? Berdasarkan kausalitas, gitu kan? Berdasarkan sebab akibat. Itu kan. Tapi beda lagi kalau kita menggunakan cara pandang dengan logika yang berbasis nurun rohaniyah. Karena nurun rohaniyatun ini kalau kita terjemahkan diartikannya itu cahaya spiritual lah. Yang mana tudroku bihi an nafsu al umurud dururiyah wa naduriyah. Yang mana hati itu kan dapat dengan adanya cahaya spiritual ini hati akan bisa mengidrok, mengetahui segala pengetahuan yang berbasic nadori dan berbasic dururi. Apa itu nadori? Nadori itu logika kita, akal atau cahaya spiritual kita itu butuh usaha untuk mengidroknya, untuk mengetahuinya. Nah, kalau yang dururi itu tidak butuh usaha. Layah taju al aklu ila ta'amul. Akal itu tidak perlu usaha keras. Seperti kita meyakini bahwa bapak pasti lebih tua daripada anak. Nah, siapa yang akan membantah gitu kan? Seperti itu kan apa dururi disebutnya di sana. Nah, keterjebakan tentang apa kemahabenaran Tuhan. banyak banyak apa ya banyak banyak keluputan itu dikarenakan apa ya dikarenakan karena kita hanya membatasi logika kita pada logika asbab adiyah pada logika sebab akibat saja Hmm. ya kan? Tidak sampai menyentuh pada apa yang diistilahkan Einstein itu dengan istilah superior reasoning power kalau kita katakan ada apa realitas gitu kan realitas dan juga apa kenyataan-kenyataan yang bisa disaksikan karena selama ini kan kita hanya terjebak pada konsep pengetahuan yang datangnya dari tiga indera. Yang pertama dari lisan, yang kedua dari penglihatan, yang ketiga dari pendengaran di sana. Nah, ya menarik ya. Tadi tadi saya tertarik sama apa ya? eh yang kalimat sebelumnya itu bahwa Tuhan itu tidak butuh diakui, tapi Iya, apa ya? betul. Adanya dia itu memang harus diakui gitu, menciptakan umat untuk mengakui dia gitu. Iya, Menarik gitu. Baru iya. baru tahu gitu saya. Iya. Kan cuma kalau kita tidak ada, siapa yang akan mengakui Siapa yang Tuhan? Iya, mengakuinya? iya Jadi kan nggak ada. tujuan tujuan menciptakan manusia itu untuk mengakui Allah Nah, gitu. idharon likudratihi itu bahasanya Imam Asy'ari. Jadi ketika kan pertanyaan-pertanyaan konyol itu kan suka ada gitu kan ya. Hmm. Ini ada pertanyaan konyol begini nih di Jauharut Tauhid, Tuhfatul Murid deh. Salah satu kitab teologi klasik lah. Ya kan? Bisa tidak Tuhan menciptakan yang lebih hebat daripada Tuhan? Sampai ada pertanyaan begitu. Jadi Hmm. kita bermain logika di sana gitu kan. Makanya yang perlu kita pahami bukan tentang jawabannya kalau soal menjawab itu gampang. Tapi dasar pemahaman dari pertanyaan itu yang harus kita kita pahami lebih dulu di sana. Karena kalau kita membaca pasti Tuhan bisa, ya juga salah. Tuhan tidak bisa, ya akan salah juga gitu kan. Jawabannya di sana. Makanya jawaban iya dan tidak akan selalu menjurus pada kebenaran ataupun pada ketidakbenaran di sana. Karena kalau membicarakan kebenaran yang menariknya itu di sini. Kalau istilahnya kita tidak memiliki pemikiran yang terbuka, ya selamanya kita akan terjebak dalam kestatisan dalam berpikir. Sedangkan gitu kan, pikiran, logika itu akan selalu processingnya itu continuous, berkelanjutan, tidak akan ada selesainya di sana. Oke, ya itu insight baru bagi saya gitu. Banyak sekali insight yang sangat mind blowing gitu dan sangat ya insightfully lah gitu bagi saya. Nah, Siap. oke, berikutnya ya Imo. Selama ini menarik sebenarnya.
Imu itu pernah nggak sih ngalami gitu diskusi sama orang yang ngotot banget gitu, yang bener banget tapi dalilnya itu berangkat dari hal-hal konyol, status Facebook misal, Iya, iya. atau dari Sering, sering. nah itu. Dulu sering gitu kan, dulu sering. Sekarang lebih diabaikan gitu kan. Kenapa gitu kan saya abaikan? Ini kondisi saat sekarang ya. Hmm. Karena bagi saya itu buang-buang energi, satu gitu kan. Kedua, lebih baik apa yang ada saat sekarang yang sudah saya tekuni, pengelolaannya lebih saya maksimalkan. Kalau dulu, kenapa saya selalu ladeni ya tadi, ego spiritual. Saya terjebak di sana. Hmm. Hmm. Merasa saya ini adalah orang yang istilahnya dari kecil dididik dengan didikan yang luar biasa oleh guru-guru saya, oleh orang tua saya. Bahkan ada ego spiritual saya. Masa saya disejajarkan dengan orang yang tidak belajar, yang cuma modal cuma modal ngomong tok gitu kan. Ada kalanya seperti itu gitu kan. Ya kan sisi wise-nya belum keluar lah. Waktu itu Bahkan ya. iya waktu itu, waduh, saya ini Mang Ujang dari usia 18 tahun itu sudah di divisi Bahsul Masail dulu di PCNU Kabupaten Karawang. Jadi dari belasan tahun saya sudah terlatih untuk menjadi seorang debater gitu loh. Ya kan, di sana. Jadi ketika, apalagi masa-masa itu gitu kan, satu usia belum begitu matang gitu kan, Hmm. istilahnya kitab apa saja gitu kan, maksudnya pengetahuan apa saja, istilahnya masih saya masuk di sana tanpa tanpa pilih-pilih. Saya itu termasuk orang yang tidak membatasi bacaan saya, apapun itu, selama itu ilmu saya baca. Wow, Walaupun tulisannya orang yang dianggap kafir, tulisannya siapapun saya baca. Bahkan tadkirohnya kitab-kitab orang Ahmadiyah saja saya khatam bacanya gitu. keren. Oh iya, Jadi dari sudut keilmuan tidak diragukan lagi gitu. Membicarakan banding sana banding sini tentu ya, mudah menguasai semuanya gitu ya. karena ya basically-nya saya senang belajar gitu kan. Saya senang belajar, saya senang belajar. Makanya ya ini profil saya sebentar gitu emang Ujang. Hmm. Ya mungkin kan di sini teman-teman gitu kan ya salah satunya Pak Isal mungkin juga memandang saya agak aneh gitu kan. Disebut agak aneh kok wong ki opo wae diayahi ngono gitu. Maksudnya diayahi ya saya ketika bangun rumah gitu kan ditemenin Hmm. juga sama Pak Isal ya saya apa ngelepo sendiri apa ngelepo gini bahasa Indonesia aneh gitu kan masang plafon sendiri gitu kan dan lain sebagainya gitu kan bahkan ngelas juga gitu. Wow. Karena basically-nya saya Hmm. senang dengan sesuatu yang istilahnya menciptakan karya bisa sendiri apalagi ini 3 tahun ini saya ada Vespa di rumah ya udah gandungnya ke Vespa gitu. Apa yang ada di depan dan bisa dipelajari dipelajari lah Ya, ya. ya, Gitu. ya seperti itu. Saya tidak membatasi itu gitu kan Hmm. di Nah, sana. menarik ya tadi. Jadi pada akhirnya untuk menghadapi orang yang ngotot dan nggak tanpa dasar itu butuh kebijakan pada akhirnya daripada Ya, butuh membuang wise, energi gitu. buang energi banget tuh Hmm. di Nah, sana. tadi sempat disinggung di awal itu saya masih ingat juga bahwa apa namanya perbedaan itu sebenarnya adalah rahmat ya jika Ya, dilakukan fitrah, gitu ya. rahmat jelas itu. Terus apa ya dalam hal ini ya jika semua merasa paling benar gitu ya Imo. Hmm. Terus gimana sih umat Islam itu diajarkan untuk menyikapi perbedaan dalam tafsir dan keyakinan sesama Muslim? Dalam istilah pemahaman tafsir saja, Hmm. ketika kita istilahnya tafsir sederhana lah ketika menyaksikan semesta lah. Bagaimana Tuhan menggendaki ikhtilaful laili wan nahar gitu kan ya. Perbedaan siang dan perbedaan malam. Itu saja sebenarnya sudah konkret sekali bagi kita untuk melihat perbedaan siang dan malam itu mengantarkan kita pada sisi wise yang sebenarnya. Bagaimana malam digunakan untuk istirahat, bagaimana siang digunakan untuk beraktivitas. Tapi di dalam kenyataannya ada juga manusia yang memiliki kehidupan terbalik dengan itu semua. Kan? Ada yang siang digunakan untuk malam, umpamanya molornya tidurnya pagi gitu kan. Hmm. Aktivitasnya malam ada seperti itu. Tapi ketika cara pola hidup itu memang diberangkatkan dari kebijaksanaan, walaupun tidak sesuai gitu kan ya, ya akan terjadi harmoniknya. Kan kayak begitu. Oh ternyata ada orang yang beraktivitas malam, malam kita itu akhirnya apa? Lampu jadi tetap terang karena ada bapak-bapak PLN yang kerja malam. Akan membawa pada kebijaksanaan ketika gitu kan perbedaan tersebut disikapi dengan rahmat tadi di sana. Hmm.
Apalagi terus juga gitu kan. Ya, kita kita dasar-dasar paling sederhana ketika Tuhan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita berbeda-beda, gitu kan. Dengan tujuan apa? Su'uba wa qabaila lita'arofu ilaiha, gitu kan. Hmm. Ya, ini kan Allah menciptakan berkabilah-kabilah, berkelompok-kelompok, berbeda-beda suku, berbeda-beda bangsa. Gitu kan? Maklulnya, elatnya apa? Lita'arofu ilaiha. Bukan lita'alamu loh, redaksi Quran. Gitu kan? Tapi lita'arofu. Karena kearifan itu, keilmuan, belum tentu menjadikan kita menjadi pribadi yang arif. Tapi pribadi yang arif berangkat dari pribadi yang berilmu. Hmm. Di sana. Ya, Seperti itu. Kearifan inilah, karena tidak sedikit gitu kan, orang yang berilmu, namun Allah tidak menghendaki ada sisi Arif. arif dalam diri Nah, seseorang. tapi kalau Arif mesti Ya, berilmu gitu. iyalah. Karena tidak mungkin orang beradab tanpa berilmu. Karena saya juga sekarang ini, aduh, agak-agak khawatir, nih Mang Ujang. Agak khawatir apa? Banyak jargon di luar. Al-adab fauqal ilm. Etika itu di atas ilmu. Kalau semua orang membicarakan ini, kita yang gandrung dengan ilmu, luput nanti. Gitu Jadi kan. malah malah hilang Ba- ya bahas Bahaya. keilmuannya gitu. Makanya justru orang beradab itu berangkat dari ilmu. Kita diajarkan oleh orang tua kita untuk beretika. Itu kan ilmu yang kemudian kita terapkan di sana. Jangan menyampingkan, jangan membedakan bahwa adab itu di luar ilmu, bahwa ilmu itu ilmu sendiri gitu kan. Oh, bahaya itu. Nah, berarti adab dan ilmu itu sebenarnya adalah satu kesatuan gitu. Satu kesatuan. Intinya orang beradab pasti berilmu. Kalaupun ada Orang orang berilmu, dikatakan berilmu, dia tidak beradab, sejatinya dia tidak berilmu. oke. Sesimpel itu. Berilmu tidak beradab berarti bukan berilmu ya. Berilmu Bukan itu harus berilmu. beradab gitu. Iyalah, di sana. Oke, ya. Biasanya. Oke, menarik menarik ini. Nah, Bukan. terus ya, terus Yikmu gini. Terus pernah ada nggak sih Yikmu yang orang datang ke Yikmu gitu, terus sambat atau Hmm. mengutarakan keresahannya gitu. Aduh, banyak. Nah, gini. Seru pokoknya hidup Nah, itu. misal gini sambatnya kayak gini. Hmm. Yikmu, saya tahu saya itu salah gitu. Hmm. Tapi saya tetap merasa benar gitu. Itu kayak gimana itu? Nah, ada yang seperti Hmm. itu, ada yang seperti itu. Bahkan dia merasa bahwa apa yang dilakukan itu adalah kebenaran. Wow. Bahkan pada titik dia istilahnya menyalahkan dirinya sendiri dan dia bangga dengan kesalahan pada dirinya sendiri dan dia bangga dengan cara yang kemudian bukan membimbing ya disebutnya, mengantarkan dia sampai kepada titik hampir mati karena Oh, pengen bunuh diri, gitu kan. Sampai sampai ke atas, sampai se ekstrim itu mau jangan pernah saya punya istilahnya sampai kepada titik itu. jadi gini ya gampangnya, apa ya? Dia itu tahu ya bunuh diri itu salah gitu. Ya, ya, Tapi dia ngerasa bener bahwa iya, satu-satunya jalan itu bunuh diri gitu. iya, itu. Wow, ngeri. Ini paling ekstrim loh, Ah, paling ekstrim. Cuma ya di situ saya jawabannya simpel. Ketika suatu ketika ternyata bunuh dirinya gagal, dan itu bukan hanya satu kali mengucap. hmm. Percobaan bunuh dirinya bukan hanya satu kali. Pokoknya yang istilahnya yang saya tahu ya nggak tahu, yang saya nggak tahu gitu kan. Dua kali. Nah, pas mau mungkin mau ketiga kali lah setelah percobaan bunuh diri ketiga dia datang lagi ke saya gitu kan. Ya Allah, kok aku pengen mati, wah angel ngono kuwi kan. Sampai bicara begini, saya pengen mati saja susah. Ya jadi itu simpel jawabannya. Lah dirimu pengen mencoba menentang takdir Tuhan. Sejago apapun kau ingin mati, ya kan? Ketika Tuhan belum menghendaki kau mati, silahkan dengan cara apapun, Susah itu. mau bagaimanapun di sana. Itu yang paling Paling ekstrimnya ekstrim gitu kan. ya. Paling ekstrimnya di sana. Karena apa yang kau yakini benar dengan apa yang ada dalam dirimu gitu kan. Itu hanya kebenaran yang berangkatnya dari mana. Karena segala yang dianggap oleh benar tergantung daripada basicnya. Berangkat dari mana. Wong kita jangankan membicarakan kebenaran yang sifatnya religius, yang sifatnya apa. Nih saya kan malam ini minum kopi. Hmm. Bagi saya, kopi yang benar itu adalah kopi pahit. Kalau kopi manis, apa bedanya dengan kolak? Nah, pernyataan saya seperti ini pun bisa dibantah oleh siapapun, gitu Hmm. kan.
Karena apa? Karena itu kebenaran yang bersifat subjektif Subjektif. di sana. Istilahnya perdebatan kopi saja kalau kita mau gelar ini bisa sampai kiamat kurang 2 hari ya sampai Ya, di menarik ya sana. itu. Iya, Hal-hal sederhana ya kalau bisa digelar secara serius bisa panjang lebar kali sangat-sangat tinggi gitu. panjang sekali. Karena karena begini Mang Ujang, Hmm. basically saya cinta dengan linguistik Arab ya. Itu mengantarkan saya cinta terhadap keruwetan. Dalam arti cinta berpikir radikal, Hmm. tapi nggak pakai isme ya, Hmm. gitu kan? Cinta berpikir radikal. Ya contoh, contoh ini salah satu contoh mungkin bagi siapapun yang mendengar ini gitu kan ya, istilahnya. Dulu itu saya begitu penasaran karena salah satu disiplin ilmu linguistik Arab itu ada namanya disiplin ilmu wado. Nah, Hmm. ilmu wado ini, wawu, bot dan ain ya, wado. Saya itu tertarik dengan satu satu makhtut satu karya yang pernah ditulis oleh Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Judulnya itu Risalatu Zaidun Qaimun. Jadi satu kitab hanya membahas tentang kalimat Zaidun Qaimun, yang artinya Zaid berdiri. Gitu. Itu satu kitab hanya membahas kata Zaidun Qaimun. Ternyata setiap kalimat ketika kita radikalkan dengan tafsirannya, dengan multitafsirnya, dengan cara pandang dari berbagai sisi, itu bisa jadi ruwet sekali. Makanya opsinya ketika kita melihat manusia-manusia yang saling berebut dengan kebenaran, ketika kita mencoba berpikir radikal, maka dari pandangan subjektif kita sebagai sebagai penyimak orang yang berdebat ini, masing-masingnya, gitu kan, kita bisa menarik kesimpulan si A benar, si B benar. Tapi si A tetap mungkin salah, juga si B mungkin salah. Kenapa? Wise-nya itu berangkat bahwa tidak ada sesuatu apapun di semesta ini yang sempurna. Mau pemikiran sebagaimanapun gitu kan. Istilahnya sampai pada titik yang kebenarannya postulat lah, tidak bisa dibantah. Kayak begitu di sana. Menarik Walaupun juga. iya, walaupun ada kebenaran-kebenaran yang memang istilahnya mau siapapun membantah ya tetap paling dianggapnya pekok ngono kuwi kan. Misalnya misalnya kayak begini, sesuk gitu kan. Aku bakal berpendapat bahwa kanan itu adalah kiri, kiri itu adalah kanan. Paling ya dianggap pekok ngono kuwi kan. Karena kan amrun barun perkara yang datangnya itu dari asumsi, dari anggapan di Hmm. sana. Oke. Terus mungkin nih untuk mendapatkan kebenaran gitu. Sebenarnya juga butuh yang namanya tawadu juga ya gitu. Oh, Iya. jelas. Nah, terus gimana sih konsep tawadu itu yang berperan dalam menghadapi perbedaan tafsir dan juga keyakinan? Tawadunya seperti apa? Nah, tawadu itu kalau kita mau istilahnya mengklasifikasikan itu kan ada dua ya. Hmm. Ada tawadu yang memang pada tempatnya di mana kita harus tawadu. Dalam arti tawadu itu berusaha menempatkan diri semaksimal mungkin untuk tidak terlihat menonjol, gitu kan? Ya, di satu itu. Ada tawadu yang memang berangkatnya mungkin dilihat oleh orang itu sombong, gitu kan? Tawadu yang seperti apa? Tawadu yang datangnya dari kewajiban ketika ada konflik di sana yang kemudian kita muncul dan bisa mengislahkan, gitu kan? Orang ataupun apapun yang berkonflik di sana. Jadi tawadu yang berangkat dari basically pengetahuan untuk bisa mendatangkan satu kebijakan yang kemudian dipahami oleh kedua sisi yang berselisih ini. Di situ. Jadi ketawaduan yang memang berangkat dari ilm, dari pengetahuan, dari ilmu ya sekali lagi catatannya. Karena tidak mungkin ketawaduan ini datang dari orang-orang yang makar, dari orang-orang yang sombong. Ketika ada orang yang sombong ingin melerai dua kelompok atau dua orang yang berselisih gitu kan. Dan, tapi berangkatnya bukan dari ilmu, yang muncul bukan tentang keilmuannya, justru malah intimidasi yang ada Hmm. di sana. Jadi jenis tawadu itu seperti itu. Karena ada satu kutipan dari Imam Ibni Athaillah Sakandari ya, kita ketahuilah hikam. Siapa yang tidak tahu kitab hikam gitu kan, istilahnya. Apalagi orang-orang yang mengaku bertorikoh Sadiliyah, mosok. Apa? Apa gitu kan. Man asbata li nafsihi fahuwa al mutakabbiru haqqon. Barang siapa yang mengaku-ngaku. Nah, mengaku-ngaku nih ya, Hmm. menetapkan diri, merasa, ya gitu loh, tawadu, maka sejatinya
orang itu adalah yang paling takabur. Hmm. Karena tawadu itu seperti kehormatan. Tawadu itu tidak bisa diminta. Tawadu itu selalu diberi, seperti halnya kehormatan. Ketika kita minta dihormati oleh orang, bukan penghormatan yang datang dari orang. Bisa jadi karena rasa takut kepada kita, karena kita punya kuasa, karena kita atau punya apa dan lain sebagainya yang bisa mengintimidasi orang lain sehingga orang lain bisa menghormati kita. Tapi kesejatian tawadu itu hampir sama dengan kehormatan. Keduanya tidak bisa diminta, keduanya tidak bisa diakui, tapi keduanya hanya bisa diberi. Seperti halnya keikhlasan di sana. Karena temanya ini kan junudul qalb, perkara-perkara yang hubungannya erat sekali dengan hati itu kan. Hmm. Maka apa yang ada di dalam hati tidak bisa itu datangnya dari klaim kita secara personal, klaim kita secara pribadi di sana. Wong ketika ini salah satu cerita ketika saya suatu ketika pernah sowan Hmm. kepada Mbah Yai Mus ya Ki Haji Mustofa Bisri Rembang Leteh tentang apa sih sebenarnya ikhlas ketika membicarakan dalam ibrisnya apa orang tuanya Gusmus Ki Bisri gitu Hmm. kan. Ya, Gusmus malah menceritakan sanan. Jadi saya pernah bertanya kata Mbah Mus kepada bapaknya gitu kan Ki Bisri Mustofa, Ki Bisri bertanya kepada gurunya tentang ikhlas. Apa itu sebenarnya ikhlas? Sampai kepada Sayyidina Ali sampai kepada Kanjeng Nabi. Wah. Sampai Kanjeng Nabi pun bertanya kepada malaikat Jibril. Sampai malaikat Jibril pun langsung laporannya kepada pusat gitu kan. Tapi apa dawuhe pusat? Allah ndawuhi apa? Bahwa ikhlas itu adalah sirrun min asroril. Gitu kan. Ikhlas itu adalah rahasia di antara rahasia-rahasiaku yang aku tempatkan di dalam lubuk hati sanubare hambaku yang aku kehendaki. Jadi kita itu tidak bisa mengintervensi ikhlas ternyata di sana. Mau dengan pola apapun, ya kan? Seperti itu. Jadi ikhlas itu seperti membicarakan apa filsafat Tom Sancho, kosong adalah isi, isi adalah kosong kayak begitu. Di sana zero but not empty gitu kan. Terlihat tidak ada tapi sebenarnya ada. Makanya kembalinya membicarakan tentang apa definisi ikhlas, ya sesuatu yang tidak bisa terdefinisikan. Karena ketika kita mendefinisikan ikhlas, ya berarti itu bukan ikhlas itu kan. Di sana. Ya, ya. Jadi apa ya? Tidak bisa diinterpretasi tadi ya, tidak tidak bisa Iya, diminta, iya, tidak bisa dipengaruhi oleh sekitarnya gitu. Itu iya di harus sana. benar-benar muncul dari nurani gitu ya. Ya sama kayak kita ngomongin sabar lah. Karena saya menarik itu sabar ya ketika saya di Ihya itu menarik. Itu di juz ketiga lah. Bagian daripada Kitab Wajaibil Qalbi gitu kan. Imam Ghazali itu sangat terang sekali menjelaskan tentang sabar, gitu kan. Karena yang namanya berhadapan dengan orang yang merasa benar, sabar itu adalah keniscayaan. Sabar itu keniscayaan itu kan. Yang membicarakan dengan sabar, kebanyakan kita itu mengistilahkan sabar itu hanya sampai pada titik kadmul goid. Apa itu kadmul goid? Menahan amarah, menahan perasaan mampu. Jane aku ki mampu ngono kuwi, tapi tetap tak tahan. Wis tak sabari mawon. Sejatinya apa yang kita katakan seperti itu bukan Bukan sabar, sabar itu. bukan sabar. Sabar yang benar itu kata Imam Ghazali seperti sabar yang didahulukan oleh Kanjeng Nabi. Apa itu? Asobru inda sodamatil ula. Sabar itu keterjadiannya ketika hantaman pertama. Saat dimana umpamanya deng musibah datang, hati kita sudah lost lah itu sabar. Hmm. Bukan sesuatu yang 3 menit kemudian kita bicarakan ngelus dodo itu sudah tidak lagi sabar. Makanya kita sebegitu mudahnya lambe ini mengucapkan innallaha ma'as-sabirin. Allah itu sesungguhnya akan selalu bersama orang-orang yang sabar. Ya betul akan selalu. No, awakmu sabar po orang di sana. Nah, tapi itu mirip Itu. mirip dengan ikhlas ya tadi bicara Nah, sabar. iya. Karena di situ ruang-ruang hati itu makanya kan asrorun min asrori gitu kan. Bahwa itu adalah sesuatu yang basically-nya adalah sir rahasia yang di antara rahasia-rahasia. Makanya para ulama, khususnya ulama-ulama di bidang tasawuf, eh, mengejawantahkan ataupun mendefinisikan apa ya experience spiritualnya itu akan selalu berbeda. Cara pandang Ihya begini, Al-Ghazali.
Cara pandangnya Imam Ibnu Athaillah dalam Hikam seperti ini, ya kan? Cara pandangnya Imam Taifur bin Isa Abi Yazid Al-Bustami, Imam Abu Mansur Al-Hallaj seperti ini. Nah, karena sampai-sampai Suhrawardi Al-Maktul dipancung gara-gara punya statement Al-Hulul, Wahdatul Wujud, Manunggaling Kaula Gusti gitu kan. Seperti itu. Karena ya tadi kebenaran-kebenaran gitu kan, Hmm. basically-nya tidak semua diterima oleh orang. Kayak begitu. Hmm. Nah, itu ya. Jadi tawadu itu tidak serta-merta merendah gitu. Tapi Tidak. ada dua Iya, konsep dari tawadu itu tadi ya. iya. Itu juga insight baru lagi. Saya malah belajar di sini belajar banyak. Oke. Seru. Hmm. Terus ya ilmu gini. Dalam sejarah Islam juga kita mengenal tadi ya sempat disinggung di awal itu ada bahkan ada 9 mazhab gitu dan juga Hmm, pendirinya. hmm, Sebenarnya 9 mazhab atau sekarang yang jadi hmm, 4 ini itu hmm, tanda keragaman tadi belum disinggung hmm. ya atau justru menjadi perpecahan dalam melihat kebenaran. Nah, kalau masa itu kenapa bisa 9 gitu ya? Hmm. Kenapa bisa 9? Gitu kan. 9 madhab yang kemudian istilahnya cara pandang pemikiran itu disebut perpecahan secara pemikiran betul. Tapi tidak bisa dikatakan betul seutuhnya perpecahannya. Kenapa seperti itu gitu kan ya? Ketika 9 imam mazhab ini membawa gitu kan, apa pemahaman-pemahaman beliau terhadap Al-Quran dan hadis sebagai sumber primer ya dalam agama kita. Dari cara pandang beliau-beliau inilah kemudian dipahami secara seksama tentang keluasan daripada tafsir-tafsir, keluasan daripada keilmuan-keilmuan di dalam sumber primer kita. Nah, satu itu. Terus kedua, kenapa dari 9 ini kemudian jadi 4? Nah, disinilah titik letak permasalahan. Dari 9 ke 4 ini, karena kemunduran. Hmm. Kemunduran apa? Kemunduran pengetahuan, kemunduran kegandrungan umat Islam terhadap pengetahuan itu sendiri. Di sana. Yang kemudian dari 9 mazhab, kemudian jadi 7 mazhab ya. Dari 7 mazhab kemudian jadi 4 mazhab. Karena orang-orang sudah tidak lagi mau sampai kepada titik yang diraih oleh beliau-beliau ini. Bahkan istilah statementnya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari ya di Irsyadul Ikhwan untuk kumpulan kitab-kitabnya Mbah Hasyim. Beliau itu sampai menyatakan di Risalah Ahlus Sunnahnya tepatnya bahwa pintu ijtihad untuk menjadi seorang mujtahid madhab ya, untuk menjadi seorang seperti Imam Syafi'i dan lain sebagainya itu tidak pernah tertutup, selalu terbuka. Andai kata di antara kita ada yang mampu mencapai pada titik itu, boleh-boleh saja, Hmm. itu kan. Coba yang jadi pertanyaannya di sana, mekanisme keilmuan kita mampu tidak seperti beliau di sana. Yang jadi pertanyaannya itu seperti itu. Dan pertanyaan itu bukan hanya terjadi di zaman sekarang. Zaman saat di mana, gitu kan, pada abad ketiga, abad keempat Hijriyah pun, saat itu sudah banyak ulama-ulama yang enggan untuk masuk ke ranah itu. Jadi cukup dengan taklid, cukup mengikuti madhab ini, cukup dengan mengikuti madhab ini. Tujuannya simpel gitu kan. Tujuannya simpel. Ya tadi, supaya tidak terlalu banyak perbedaan pemikiran yang mengantarkan pada perpecahan. Kenapa bisa seperti itu? Diakui atau tidak, di eranya Imam Ahmad bin Hambal, di eranya Imam Nu'man bin Thabit Abu Hanifah, gitu kan, ulama itu selalu diintervensi oleh penguasa. Hmm. Ketika ada ulama yang tidak diintervensi oleh penguasa, tidak mau atau enggan, ya rata-rata ya dibantai habis. Oh. Seperti itu. Cukup kelam juga Hmm. kembalinya. Ya Imam Jadi, Hanafi dulu kan diinterogasi untuk supaya meyakini Al-Quran itu makhluk, itu beliau sampai disiksa habis-habisan Mas Ujang. oh, Menolak paham Mu'tazilah dulu. Imam Syafi'i pun sama pernah dipenjara. Imam Ahmad bin Hambal sama. Punya sejarah cukup tragis juga itu kan. Dengan penguasa pada saat itu. menarik ini, baru tahu juga. Jadi, apa ya? Saya juga sedikit belajar juga gitu tentang tokoh-tokoh Katolik juga mempunyai nasib yang sama gitu. Iya sama. Habis di tangan Sama. penguasa gitu. Tangan penguasa. Berarti apa ya?
tidak mengenal agama sebenarnya gitu yang Iyalah menghabisi di sana. Kalau para konflik itu dalam Hindu. internal agama itu akan selalu ada, Buddha dengan konfliknya gitu kan, Hindu dengan konfliknya, Katolik, Kristen sendiri, bahkan pergeseran loh dari Katolik ke mana, Kristen. ke Kristen gimana coba itu? Hmm. Waduh, Bapak Martin gitu kan di sana. Karena salah satu tokoh filsuf Kristen yang saya cukup kagumi ya Thomas Aquinas di antaranya. Pemikirannya top gitu Top. kan. Iya betul. Hegel juga gitu kan. Saya senang kok baca-baca itu. Oke, jadi ada sejarah kelam ya di setiap Iya, agama. ada gitu kan. Diakui atau Hmm. tidak lah, kita harus jujur. Cuma kadang-kadang kan kita nggak mau Nggak jujur mau dengan jujur gitu sejarah. ya. Iya, Cuma tadi saya juga baru baru tahu gitu apa ya berkurangnya mazhab itu karena ada campur tangan politik iya juga tekanan, tekanan, tekanan. karena intervensi dari penguasa saat itu. Nah, terus kembali lagi ya. Hmm. Terus ada pertanyaan seperti ini. Gimana sih cara mengenali perbedaan antara kebenaran yang bersumber dari ilahi dengan klaim kebenaran yang dibungkus oleh kepentingan manusia? Nah, waduh, ini menarik ini fenomena ada zaman. Nah, di sini nih. Ya Allah ya Karim. Ini kadang apa ya? Hmm. Kalau orang-orang awam gitu, orang-orang awam terus bertemu para pemuka agama gitu, mungkin akan menelan mentah-mentah juga gitu karena Ya, dia betul, betul, betul sekali, betul pemuka sekali. agama gitu. Padahal mungkin di situ ada kepentingannya gitu. Itu Nah, cara ngebedainnya gimana? nah, kalau untuk di zaman sekarang, cara paling membedakannya itu sederhana ya. Kalau metodologi saya seperti halnya ketika orang tua saya gitu kan selalu mewanti-wanti kepada saya. Ketika dirimu mempelajari sesuatu, lihat sumbermu itu dari mana. Karena kalau kita asal minum air, tidak diketahui sumber yang ada hanya akan menghasilkan kalau nggak sakit perut, gitu kan? Ya apa meneh diare, ya kan? Atau bahkan bisa sampai pada kematian. Kenapa? Karena kita minum air sembarangan. Tapi kalau kita tahu air yang kita minum sumbernya itu jelas-jelas sumber yang memang benar-benar terjaga kualitasnya, maka mau sebanyak apapun kita minum, paling efek sampingnya ya muntah dan kembung gitu loh. Artinya tidak begitu signifikan lah berbahayanya kan di sana gitu loh. Nah, jadi tata letaknya itu yang paling sederhana yang harus kita pahami. Seperti halnya your battery is running. Misal, low. Bentar dulu ya kepotong ini di Oh cas ya, dulu aman, nih. aman. Sambil Eh, dicas nggak apa-apa. ah, yang dulu Mas. Ya, jadi tadi sumbernya terlebih dahulu. Jadi kita ambil referensi dari kitab Ta'limul Muta'alim. Jadi Imam Al-Jurjani itu sangat begitu selektif tentang sumber ilmu yang dari mana kita dapatkan ilmu tersebut gitu kan. Betul, gitu kan. Kita sebenarnya ya kita bisa belajar segala disiplin pengetahuan ini, ya kan? Berangkat dari guru-guru yang mumpuni, oke. Juga ada dari sisi spiritual, kita berguru kepada beliau-beliau yang sudah berpulang ke hadirat Allah dan menyampaikan riset-riset keilmuan yang beliau yakini pada waktu hidup itu melalui mana, melalui mimpi, betul. Tapi kita kesampingkan dulu yang dari mimpi lah, gitu kan. Kita kesampingkan dulu. Nanti malah dituduh furopat gitu lagi. Itu kan. Ya kan? Yang pertama itu sumbernya terlebih dahulu. Hmm. Saya sebagai orang yang dibesarkan di lingkungan organisasi Nahdlatul Ulama yang sangat begitu kental, gitu kan. Dan juga akrab sekali dengan istilahnya silsilatus sanad. Jadi silsilah sanad di keilmuan ini benar-benar dijaga, benar-benar harus istilahnya dilestarikan. Bahkan salah satu budaya yang menurut saya progresifnya harus tetap terjaga itu adalah apa? Ngaji kitab kuning, mengartikannya ya arti Jawa. Jadi Hmm. utawi sekabehane puji kang papat bla 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 itu tetap masih seperti itu. Karena itu bagian dari lokal apa ya, lokal Kalau kultur wisdom. yang luar biasa, lokal wisdom benar Hmm. yang tidak bisa dijumpai gitu kan di belahan dunia manapun gitu kan catatannya satu. Sumbernya itulah yang pertama. Makanya ketika saya itu Mas Ujang Hmm. diantarkan belajar oleh orang tua itu cuma di dua tempat. Selebihnya saya mandiri. Jadi nggak pernah orang tua saya nganter lagi.
mau kuliah kayak mau apa kayak gitu kan sudah, karena menurut orang tua dirimu sudah cukup untuk bisa memilih apa yang seharusnya dipilih. Tapi pesannya selalu catatannya untuk saya, carilah gitu kan sumber gitu kan keilmuan itu yang memang digunakan oleh kita untuk bersandar padanya, pengetahuannya harus dengan sumber-sumber yang memang istilahnya apa ya, ya suhroh wal istifado, masyhur dari situ banyak melahirkan tokoh-tokoh Hmm. gitu kan. Masyhur di sana juga tentang apa, tentang keilmuan yang mumpuni di sekitar gitu. Hmm. Artinya banyak mencetak gitu kan. Ya kalau di kuliah UGM lulusannya gitu kan UI lah seperti itu. Kalau dalam dunia pesantren ya ada Lirboyo, ada Sudogiri. Kalau di Jawa Barat itu ada Miftahul Huda di Tasikmalaya gitu kan. Ada Riyadul Alfiyah gitu kan. Terus ya di Garut itu di Sadang dan lain sebagainya gitu kan. Jadi yang perlu dianalisa terlebih dahulu itu tentang sumbernya Sumbernya. pengetahuan yang kita dapatkan. Itu satu. Itu penting sekali gitu kan di sana. Jadi ketika kita melihat figur supaya kita tidak menelan mentah-mentah, ini orang dari mana, keilmuannya seperti apa, gitu kan. Karena tidak sedikit juga lah orang sekarang gitu kan menyebut dirinya saya belajar langsung kepada Kanjeng Nabi. Ya kalau saya simpulkan bullshit. Hatta sekalipun Nabi datang ke mimpimu, pasti apa yang disampaikan Nabi bukan untuk kesemuanya. Dan itu mesti gitu kan. Hmm. Kembalinya hanya untuk secara personal, secara pribadi gitu kan. Secara pribadi tidak bisa gitu kan kemaslahatannya untuk semua. Karena cara-cara Nabi menyampaikan agama ini selalu pas dengan kemampuan kita sebagai manusia. Bukan pada sesuatu yang tidak bisa dilakoni oleh semua manusia. Caranya Nabi menyampaikan seluruh materi keagamaan ini, menyampaikan tabligu ma umiru bitabligi, menyampaikan apa yang memang seharusnya disampaikan gitu kan, cara-cara manusiawi. Kalau ada guru umpamanya menyampaikan gitu kan kepada kita murid cara-cara yang tidak manusiawi umpamanya, Hmm. maka itu otomatis hanya untuk kita sendiri, hanya untuk kita sendiri gitu kan, tidak bisa untuk orang lain. Umpamanya kita dapat ijazahan dari guru kayak gitu kan, suruh sholat sunnah malam 100 rakaat, ya itu untukmu, tidak bisa kau sebar untuk siapapun, tidak bisa kau ijazahkan untuk umum, untuk semua orang ngelakoni. Wah, mumet. Bahaya itu. Bahaya kan seperti itu. Karena sumber-sumber yang istilahnya kita tahu jelas pengambilannya akan selalu gitu kan mengakibatkan apa yang kita sampaikan kepada sekitar itu adalah kemaslahatan bersama, bukan kemaslahatan terhadap kepentingan, kepentingan pribadi ataupun kepentingan kelompok. Seperti itu. Tapi ketika kita mengangkat pada sumber yang tidak jelas, diragukan, dan bla, kita perhatikan saja. Tidak akan lama, dan apa yang ada dalam pergerakannya itu akan selalu membawa pada konflik yang terjadi. Ya, khususnya konflik secara horizontal. Gitu kan. Kalau konflik vertikal kan kita nggak ada yang tahu, karena itu urusan personal kan, hati lah, pribadi kan, seperti itu. Oke, jadi cara paling sederhana gitu untuk Hmm, membedakan kebenaran yang itu dan sumber dari Allah iya, dengan kebenaran yang memang dibungkus dengan kepentingan tertentu melihat dari sumbernya gitu. dari sumbernya kita dapat dari mana gitu kan. Paling Nah, sederhana itu gitu. Ah, nah kalau yang satu lagi, kalau dari mimpi, ya atau tidak, itu kan. Nah ini kan berbeda pendapat ulama, itu Hmm. kan. Banyak berbeda-beda pendapat, itu kan. Ya iya atau tidak, mimpi itu kan disebutnya juga madlulah. Di dalamnya juga ada petunjuk. Dasarnya ini kan berangkat dari, karena Al-Quran tidak semuanya tersampaikan itu kan malaikat wujud nangarepe Kanjeng Nabi, kemudian dawuh kan tidak selalu begitu. Karena Nabi sendiri pun itu kan hadisnya pun soheh, masyhur gitu kan ya. Ya kalau ya malaikat Jibril itu datangnya melalui mimpi. Dan bahkan kita di dalam Al-Quran juga menerima hikayat dan mengimani gitu kan tentang takbir mimpi itu adalah sesuatu yang niscaya yang pernah terjadi pada Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi kan Nabi melihat matahari dan lain sebagainya. Nabi Yusuf ditanya takbir mimpi tentang ini. Kemudian Bani Israel dapat terselamatkan dari kelaparan. Ya atau tidak itu kan. Hmm. Dalam tradisi ahlu sunnah, mimpi pun sebagian daripada petunjuk. Permasalahannya siapa yang mimpinya dulu. Kayak begitu. Nggak bisa dipukul rata. Nggak bisa dipukul rata gitu kan. Bahwa mimpi itu adalah sesuatu yang benar. Mimpi itu adalah sesuatu yang hak.
Nah, kalau secara teori, gitu kan, kebetulan saya itu punya satu, dua, tiga, ada 4 kitab takbir mimpi. Cuma semuanya referensinya itu dari Imam Ibnu Sirin, tabiin. Aku jane cocok dari dukun. Tinggal nanti buka plang itu kan takbir mimpi, Hmm. itu kan. Ya jadi iya ada catatan yang istilahnya dari kitab mimpi-mimpi ini yang saya istilahnya simpulkan bahwa mimpi yang kemungkinan ya kita anggap benar lah ya karena itu kan Hmm. amrun i'tibari lah istilah anggapan asumsi kan kalau mimpi itu lahirnya gitu kan. Mimpi itu dikata menurut Imam Ibnu Sirin itu di kitabnya di dalam kitab Takbirul Anam fi Ru'yatil Manam. Imam Ibnu Sirin menyatakan bahwa mimpi yang bisa ditakbir itu hanya pada 3 waktu. Yang Apa? pertama waktu mendekati sepertiga malam menjelang subuh, satu. Mimpi yang kedua itu ketika tidur siang, kan. Hmm. Terus mimpi yang ketiga itu satu ketika sepertiga malam, ketika tidur siang. Tidur siangnya pun antara jam 10 sampai jam 12. Hmm. Jadi bukan jam siang jam 12 sore gitu kan. Enggak, gitu kan. Sama mimpi ketemu guru. Dah itu tok. Mimpi ketemu orang soleh. Hmm. Tuh, Oke, jadi di sana. selain dari sumber ada juga yang dari mimpi gitu. Hmm, Untuk mengetahui apakah itu ya. kebenaran yang datang dari Allah. Hanya saja kalau dari mimpi tidak bisa kebenaran ini kemudian gitu kan menjadi kebenaran yang sifatnya mustamilah menyeluruh. Itu Hmm. hanya untuk konsumsi pribadi Untuk seperti diri itu. sendiri gitu. Iya, untuk Nah, diri sendiri nggak bisa. terus gini, pertanyaan berikutnya ya. Apa sih bahayanya ketika agama itu dijadikan alat pembenaran, bukan jalan pencarian kebenaran? Ah, bahayanya ya. Kalau Bahayanya. kalau jawabannya sederhana, bahayanya ya kita akan baku hantam setiap hari seperti itu. Hmm. Karena ini sudah pernah terjadi, Mas. Sudah pernah terjadinya di mana? Ya dulu pada masa dinasti Muawiyah ya, dinasti Umayyah. Ketika gitu kan, ideologi beragama negara itu harus mengikuti karepe penguasa. Nah, Hmm. eranya Al-Mu'tasim jadi khalifah, nggak ada itu kisahnya ulama orang dipateni. Hampir tiap bulan itu ada eksekusi orang-orang alim. Berdarah terus. Kenapa? Ya karena tadi basic daripada mengetahui tentang kebenaran agama ini selalu diintervensi oleh kepentingan. Jadi tidak independen. Makanya kenapa ahlu sunnah disebutnya ahlu sunnah gitu kan. Karena ahlu sunnah wal jamaah ini manhaj afkar, pemikiran-pemikiran yang muncul dari orang-orang yang terpinggirkan dan dipinggirkan. Hmm. Jadi tidak ada di lingkungan kekuasaan di sana. Yang ada di lingkungan kekuasaan ini kan hanya Syiah. Hmm. Makanya tidak pernah selesai sampai sekarang konfliknya di sana. Karena erat hubungannya dengan kekuasaan Perasaan. di sana. Karena ketika istilahnya apa agama, ya contohnya kayak beginilah. Ini pendapatnya Imam Ibnu Rus juga. Ya. Imam Ibnu Rus gitu kan menyatakan bahwa kalau kau ingin hasil dengan apa yang menjadi tujuanmu, maka kemaslah tujuanmu itu dengan kemasan agama, maka akan cepat. Hmm. Balutlah dengan kepentingan agama di sana. Cuma kalau kita punya daya kesadaran untuk bisa memfilternya, agama akan selalu membawa pada kemaslahatan. Agama akan selalu khususnya Islam gitu kan, akan selalu membawa pada kemaslahatan. Loh, kok bisa ya? Dasarnya Al-Quran begitu, gitu kan? Dasarnya Al-Quran kan ke arah sana. Makanya Al-Quran itu diturunkan bukan untuk kita saja kan orang Muslim, ya kan? Ya ayuhan nas redaksinya, itu kan linnas bahkan redaksinya. Syahrul Ramadan alladzin unzila fihil Quran hudan linnas, petunjuk untuk manusia. Bukan petunjuk lil mukminin, lil mukminat lah, tapi hudan linnas wa bayyinatin minal huda.
Coro gampang ini awakmu walaupun orang iman melu Quran aman ngono bilang. Kan nggak seperti itu. Oke, jadi menarik juga ini. Al-Quran itu memfasilitasi cara pemikiran yang sederhana sampai yang rumit itu ada semua gitu. Tinggal Ada bro, sangat gitu loh. Wah, ya baru kan tahu saya ini. pernah dialog dengan beberapa teman-teman di sini. Kenapa bahasa Arab saya sangat cinta? Ya karena ruwet. Satu itu kan. Kenapa ruwet? Ya jenengan silahkan coba. Bahasa mana yang punya kosakata lebih dari 12 juta kalau bukan bahasa Arab? Hmm. Jadi saya itu sampai berpikir radikal begini Mas Ujang. Kok iso Quran ki kudu Arab? Cara gampangnya ora Sunda, ora Jawa ngono ben aku gampang ngono kuwi kan ya. Orang nganggo apa ngono kan bahasa sing pokoknya sing gampang lah ngene kuwi Hmm. ngono. Kenapa harus berbahasa Arab? Dan kenapa harus Muhammad? Dan kenapa harus di Mekah? Deso yo panas ngono kuwi kan zaman sakmono. Saiki wis zamane Raja Arab harus dibangun tentekan. Sudah dibangun habis-habisan kan itu kan. Ya pada masa itu. Justru malah saya bisa kebuka pemikiran ini dari satu buku. Itu tulisannya orang Jerman, mualaf dia. Hmm. Aduh, bukunya saya lupa itu. Intinya apa gitu? Iya, ya intinya gitu kan. Intinya kenapa harus seorang Muhammad yang lahir di Saniyatil Wada gitu Hmm. kan. Karena kita ketahui di abad ke-6 ataupun ke-7 Masehi, Mekah itu tidak berada di kekuasaan imperium manapun. Jadi Hmm. ketika ada nabi yang terlahir di wilayah sana, perkembangan Islam tidak akan terganggu oleh para penguasa di sana. Pada masa itu kan kekaisaran yang besar kan di timur ada Persia, di barat ada Bizantium kan, Romawi. Sedangkan Mekah tidak masuk Tidak dari masuk kemanapun. keduanya. Maka akan sangat memungkinkan itu kan berkembangnya sebuah agama baru. Satu itu. Terus kedua itu kan, kenapa harus berbahasa Arab? Dan ternyata ketika saya menganalisa secara seksama gitu kan, tentang ya bahasa paling ruwet ya Arab. Satu itu dari kerumitan-kerumitan itu mampu menyampaikan bahasanya itu bukan hanya tentang saat itu yang terjadi pada masanya Kanjeng Nabi, tapi juga membawa gambaran tentang di masanya kita dan masa yang akan datang. Cuma kan kalau kita mau membahas ini kan harus ada spesifikasi lebih lanjut ya, itu Betul. kan. Polanya kan, Kalau wah linguistik dibahas, Arab itu memang kalau ya, dibahas total mungkin tadi ya bisa nyampe kiamat kurang 2 hari gitu baru selesai. betul sekali. Lawang saya pernah pernah berbicara ya, ini kan nggak perlu yang banyak lah. Kita Hmm. bedah Bismillah saja, Bismillahirrohmanirrohim. Hmm. Satu ketika saya pernah ada sesi gitu kan dengan teman-teman yang ada di sini. Ya kalau kalian ingin tahu gitu kan keruwetannya Al-Quran di hadapan kita manusia-manusia yang hamba-hamba amatiran lah kayak begitu. Nggak perlu jauh-jauh sampai 2 ayat, wis ayat tok saja. Apa itu Bismillahirrahmanirrahim? Saya ambil referensi dari Hasyiatul Khudori. Itu syarah daripada kitab Syarah Ibnu Aqil, syarahnya Matan Alfiyah Ibnu Malik. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Secara linguistik, disiplin ilmu nahwu saja, baru satu disiplin ilmu nahwu. Karena bahasa Arab itu, cara untuk kita bisa mengetahui keseluruhannya secara total, secara kafah, itu butuh 12 disiplin ilmu. Wow. Bukan hanya tentang cara bacanya saja, bukan tentang kita mengetahuinya saja, bukan tentang kita mengetahui gramatikalnya saja, banyaklah istilahnya. Jadi hanya baru satu ilmu nahwu. Itu Bismillahirrahmanirrahim, referensinya dari Hasyiatul Khudari, itu bisa dibaca menjadi 11.116 bentuk bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Itu baru satu disiplin Disiplin ilmu ilmu. nahwu tok. Dan ini materinya panjang sekali. Bisa satu semester kita bahas itu. Wah. Mungkin itu harus dipotong-potong gitu buat bahas itu semuanya secara utuh. Iya, karena memang ya saya sengaja lah istilahnya apa ya ngasih tahu kulitnya gitu kan Hmm. bahwa apa yang kita yakini dalam Islam itu tidak melulu tentang jengkang jengkingmu di dalam sholat gitu. Wah, keteraturan yang dijaga oleh Islam itu bukan hanya tentang keteraturan dalam ritual, gitu loh. Hmm. Tapi dalam Islam keteraturan ini gitu kan mencakup kepada keseluruhan tanpa terkecuali, tanpa terkecuali.
Ya kita katakan, perihal urusan masuk ke kamar mandi saja, Nabi menyontohkan caranya seperti apa. Sampai buang hajat saja gitu kan, cara terbaiknya itu kan dalam Islam seperti apa. Hal yang remeh. Arab turu Nabi itu mau tidur saja Nabi mencontohkan adab etika tidur yang baik itu seperti apa Hmm. di sana. Sangat detail ya, berarti sampai bukan masalah beribadah saja, bahkan nyampe ke hal tidur, hal Betul, buang air pun betul. diatur semua gitu. Ada Iya, ketentuan, ada etikanya, ada cara-caranya yang sesuai dengan ketentuan agama gitu ya. ya walaupun pada prakteknya ya kalau kita mengambil apa meminjam bahasa yang pernah dikatakan oleh salah satu presiden kita, presiden ke berapa berarti? Keempat, Hmm. ya Kiai Haji Abdurrahman Wahid, agama-agama, negara ya negara. Gitu kan. Tapi pada hakikatnya gitu kan ya, antara agama dan negara masing-masing itu yang berbeda dari konsep tatanan peraturan dasarnya saja yang berbeda. Tapi esensinya keduanya bagaimana menciptakan peradaban yang baik, peradaban yang maslahat, peradaban yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Tapi ya pada esensinya sama, itu kan titik temunya di sana. Oke, terakhir Yimu, Siap. daripada nanti nyampe Hamin dua kiamat gitu. Eh, Oke, jika Allah itu maha benar ya, siap. apakah manusia itu benar-benar bisa memahami kebenaran itu secara utuh atau hanya sepotong demi sepotong? Ya. Karena Allah ini pasti maha benar, bukan Hmm. jika lagi ya. Gitu Hmm. kan. Gitu kan. Manusia akan selalu bisa mencapai pada titik kebenaran itu. Walaupun berangkatnya dari sepotong-sepotong. Hmm. Kenapa saya katakan seperti ini gitu kan? Catatannya satu Mas Ujang. Kuncinya itu jangan pernah berhenti belajar. Saya mengambil kata-kata ini ya dari Mbah Mus, dari Kiai Haji Mustofa Bisri. Yang selalu saya apa ya menjadi dasar dalam hidup saya sampai sekarang. Karena kenapa saya eh, senang membaca apapun, ilmu apapun, karena saya tidak pernah takut selama saya niatnya belajar. Hmm. Jadi berpikirlah segila mungkin, tapi jangan pernah berhenti belajar. Oh. Karena bagi orang-orang yang menggandrungi ilmu, akan ada fase di mana menjadi sangat liberal, akan menjadi sangat sekuler, tapi di pola perjalanan itu kita akan menjumpai gitu kan pencerahan, oh bagaimana kita tidak sekuler, pencerahan bagaimana kita tidak liberal. Artinya sekulernya tidak sampai pada konsep isme, liberalnya pun tidak sampai pada titik isme. Kebijaksanaan ilmu itu akan selalu mengantarkan step-step pada kita gitu kan untuk selalu naik ke step berikutnya di sana. Jadi ketika kita istilahnya apa dari kemahabenaran Allah Subhanahu wa taala sampai pada di mana kita bisa mencapai pada titik yang benar-benar ini adalah benar kepada Allah. Ya catatannya tadi wal ya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu mir rabbika. Karena ketika kita sampai pada titik kebenaran yang benar-benar ya di sana Hmm. dalam dakwah Al-Qur'an, maka Allah akan membimbing kita. Redaksinya apa? Payuk minubihi, maka iman akan benar-benar bercokol kuat dalam hati kita. Ketika iman sudah sampai pada titik bercokol kuat di dalam hati kita, payuk binubihi, patuh bitalahu kulubuhum, maka itu kan seluruh dari apa yang ada di dalam hati kita semuanya akan bangkit. Dalam arti positifnya, yakni sabarnya akan bangkit, ikhlasnya akan bangkit, kesadarannya akan bangkit, kemanusiaan sisinya akan bangkit, itu kan kesadaran tentang sadar bahwa dirinya ini adalah manusia yang harus mencintai kebaikan, apa menindaklanjuti kebaikan, konsisten dalam kebaikan dan seterusnya patuh bitulahu qulubuhum wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratal mustaqim. Apa closingnya di situ di ayat tersebut itu menjadi sumpahnya Allah itu kan bahwa Allah akan selalu membimbing orang-orang yang ada dan konsisten dalam siratal mustaqim, artinya jalan yang memang Allah ridhoi di sana. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan kita semuanya. Amin. Artinya Amin. kuncinya jangan pernah berhenti belajar. Jangan pernah berhenti belajar di sana. Mau kita saat sekarang, wah aku lagi liberal-liberal. Ya nggak apa-apa. Saya senang kok berjumpa dengan orang-orang liberal. Bahkan sampai pada titik isme.
Yang penting catatannya jangan pernah berhenti belajar. Hmm. Karena ya kita mengimani dawuhe Kanjeng Nabi utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi kan. Carilah ilmu dari pangkuan orang tua sampai ke liang liang Lahat. lahat. Jadi tidak ada tawar menawar untuk ilmu. Mau kita sudah sibuk dengan aktivitas apapun, nggak ada, nggak ada penawaran. Jamnya ngaji ya ngaji, sudahlah gitu kan. Walaupun cuma 5 menit, Hmm. sudahlah. Makanya Oke. iya, Hmm. saya sangat mengimani apa yang disampaikan oleh guru saya. Jadi lebih tepatnya orang tuanya guru saya, karena saya pernah belajar di Banten gitu kan, di Cidahu, Abuya Muhtadi. Nah ini abahnya itu, Abuya Dimyati itu pernah ngendikan bahwa Abdhulut Turuki Torikotul Ilmi. Jadi torikoh yang paling utama itu adalah torikoh ilmu. Torikoh belajar, selalu belajar, selalu belajar. Jangan cukup dengan apa yang sudah ada. Jangan cukup dengan istilahnya karena kita disebut pintar oleh orang kemudian membuat kita berhenti. Berhenti Karena belajar. ketika berhenti, karena ketika kita berhenti, disitulah penyakit akan datang. Merasa pintar, merasa benar, kembali ke titik itu, Hmm. merasa lebih secara akademik lebih tinggi dibanding orang lain, minteri, begitu ya itu. Karena berhenti Hmm. di sana, karena berhenti inilah. Jadi ketika seseorang berhenti dari prinsip ini, sesungguhnya dia akan semakin jauh dari makomat kedudukan dia disebut orang yang berilmu di sana. Itu. Nah, itu dibahas juga di dalam dunia pendidikan sebagai pada hakikatnya manusia adalah pembelajar sepanjang hayat gitu. Tapi tidak Wih, that's sekedar, right. nah masalahnya itu hanya tahu slogannya gitu. Oh, kita Hah, jadi manusia yang harus jadi pembelajar sepanjang hayat gitu. Tapi tidak tahu. ya. Tapi setelah ini tahu gitu, ada alasannya gitu. Ya Alasannya alasannya, ketika alasannya karena sekolah untuk bekerja, Mang Ujang. dalam konteks yang lebih luas sih, Mu. Jadi kan jadi setelah ini tahu gitu kenapa harus Iya, belajar sepanjang hayat. Tadi poinnya itu kalau kita iya, berhenti kita akan mengalami kemunduran dan merasa paling benar. Itu poinnya betul, di situ betul. gitu. Ya di Nah, situ. mungkin Karena ya apa fenomena di sekarang kan begitu yang diharapkan hmm, orang tua sekolahmu tinggi biar kau nyambut gawe enak ngono kuwi kan. nah, Kita juga terjebak di sana. tapi lebih jauh bukan di situ saja, tapi lebih Ya, lebih betul. dalam lagi di Lebih tadi itu ya dalamnya di untuk sana. menghindari kebodohan dan merasa paling benar gitu. Itu yang paling utamanya di situ sebenarnya. Nah, ini alasannya kenapa kita harus belajar sepanjang hayat itu di situ. Iya. Mungkin teman-teman pendengar juga apa ya, jadi suatu insight yang baru gitu, terutama bagi teman-teman yang mempunyai latar belakang sarjana pendidikan yang menguasai pedagogi dan lain-lain. Oke, itu yang bisa kita diskusikan, yang bisa kita obrolkan hari ini bersama Yikmu. Sangat daging sekali. Ini adalah podcast terpanjang saya selama 15 episode. Wah, iya berapa? Ini sejam ada? Ini 2 jam, hampir 2 jam Bi, ini. yus, 2 jam. Iya, gak kerasa kan sudah Wih, sudah hampir iya, 2 jam gitu. Nah, Masya jadi Allah. oke, Masya Allah. Jadi kebenaran itu bukan soal siapa yang paling keras berkata gitu, Betul. tapi siapa yang paling tulus mendengarkannya. Hmm, Jika semua mengaku benar, barangkali bukan kebenaran yang jadi masalah, tapi keengganan untuk mengakui keterbatasan. Yang maha benar tak pernah butuh pengakuan manusia, tapi manusia yang selalu butuh untuk belajar rendah hati di hadapannya. Jadi, sebelum menunjuk yang salah, mungkin saatnya menunduk dan bertanya, apakah benar sudah benar-benar mengerti apa itu benar? Oke, terima kasih Mul sudah membersamai siap, saya siap, pada siap, malam Mang hari Ujang. ini. Semoga menjadi barokah untuk kita semua. Amin. Amin, 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 Terima amin. kasih Terima teman-teman kasih yang sudah juga. mendengarkan. Semoga apa yang disampaikan oleh Hikmuh juga teman-teman juga. Amin. Sampai jumpa Ya. di episode berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Salam sehat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.